Masuk. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih berjumpa kembali dengan saya, sahabat semua dimanapun Anda berada. Dan tentunya doa saya tak henti-hentinya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah-limpah tanpa batas. Amin Allahumma amin. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tetap saya akan membahas tentang ilmu energi alam. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang cara pengaktifan ataupun pembangkitan cakra energi solar plexus atau cakra kundalininya. Karena ini sangat penting sahabat semua dimanapun Anda berada. Kalau kita ingin menguasai ilmu energi alam, tentu langkah awal kita itu harus mengaktifkan energi alam itu sendiri. Yang kita aktifkan adalah satu titik, yaitu titik cakra solar plexus yang letaknya itu di bawah pusat, di mana Allah telah menciptakan manusia itu sudah sangat-sangat sempurna. Dengan titik solar plexus yang kita aktifkan inilah, maka dengan titik solar plexus ini yang sudah aktif, maka akan dapat menampung serapan energi alam, tumbuhan, bintang, matahari, bulan, udara, api, lahar, dan sebagainya. Itu dapat menampung semua serapan energi alam yang kita serap ke dalam tubuh kita setelah energi titik solar plexus kita aktif. Apabila kita sudah mengaktifkan cakra solar plexus ataupun cakra kundalini dengan benar, sesuai dengan petunjuk yang sudah saya ajarkan, yang saya sudah ijazahkan di 2 video yang sudah saya buatkan tempo hari, maka insya Allah hasilnya pun akan baik apabila kita cara pengaktifannya dengan benar. Cara pengaktifan baik dengan benar itu yang bagaimana? Itu dalam olah napasnya ya. Yang pertama kita harus betul-betul baring harus rileks serilek-rileknya, kemudian santai. Cara menarik nafasnya pun itu harus betul-betul dipahami. Tarik nafas mendalam melalui hidung, jadi cari nafasnya jangan asal sembarangan ya. Kita di sini kan ada berapa langkah kalau kita pengaktifan energi alam atau pengaktifan cakra solar plexusnya. Itu ada 3 tahapan, 3 tahap pernapasan. Yang pertama itu adalah napas perut ya. Di mana napas perut ini itu menarik nafasnya melalui hidung, kemudian tahan nafasnya, jangan sampai bocor, semakin lama semakin bagus, dan apabila tidak kuat lagi maka napas itu boleh keluarkan melalui hidung kembali. Di saat kita menarik napas melalui hidung, itu narik napasnya harus kuat ya. Mungkin sahabat semuanya ada yang narik napasnya sekedar narik napas biasa saja, tapi di dalam penyerapan ini itu narik nafasnya itu harus betul-betul mendalam. Tariknya kuat, kemudian tahan napas itu, tahan selama mungkin, jangan sampai bocor. Apabila tidak kuat lagi nahan, sahabat semua boleh keluarkan napas itu melalui hidung pun pelan-pelan. Waktu mengeluarkan napas pun tidak boleh putus-putus sahabat semua ya. Ada yang terputus-putus ya, jadi tidak boleh terputus. Jadi datar, pelan-pelan dan memanjang. Jadi seperti itu sahabat semuanya ya. Jadi mengeluarkan napasnya itu pelan-pelan, datar sampai habis napas. Tidak boleh napas itu terputus-putus.
Jadi seperti itu sahabat, itu lakukan 5 kali. 5 kali olah napas perutnya. Kenapa harus 5 kali? Sebenarnya 2 kali pun boleh ataupun 3 kali pun boleh. Kita sarankan untuk 5 kali. Takutnya di dalam penahanan napas itu ada yang bocor, ada yang kurang maksimal. Makanya boleh dicoba sampai 5 kali untuk menarik napasnya dan mengeluarkan napasnya. Jadi seperti itu sahabat. Sama kemudian yang langkah yang kedua juga seperti itu juga. Untuk napas dadanya, itu menarik napasnya pun secara mendalam juga sahabat semuanya. Dan seperti itu, jadi tidak boleh pelan-pelan, tidak boleh halus, tidak boleh halus, tidak boleh. Jadi harus betul-betul menghirup napasnya, itu harus kuat. Kuat, mendalam, mentok, langsung ditahan. Tahan napasnya, jangan sampai bocor. Dada dibusungkan dan perut dikempeskan. Tahan napas, tahan di dada dibusungkan, perut dikempeskan. Begitu teknik untuk olah napas dadanya. Jadi tahan napas selama mungkin, jangan sampai bocor. Ini kuncinya, jangan sampai bocor. Nah, nanti apabila tidak kuat lagi, boleh keluarkan. Pokoknya tahan dulu napasnya sampai bocor. Karena semakin lama nahan ini semakin bagus. Mungkin kalau yang napasnya panjang-panjang, itu hasilnya akan bagus. Hasilnya akan bagus dalam memecahkan energi cakra solar plexusnya. Nanti apabila tidak kuat lagi nahan napasnya nih, napas dada tadi, kemudian napas pun keluarkan pelan-pelan, sama dengan yang tadi, keluarkan napas pelan-pelan itu melalui gigi. Jadi gigi posisinya dalam keadaan terkatup, mulutnya terkatup, dirapatkan giginya, dan napas itu dikeluarkan di sela-sela gigi. Jadi berdesis seperti itu sahabat semuanya ya. Terus pelan-pelan, halus, jangan putus-putus, jangan. Jadi tidak boleh putus-putus. Jadi pelan-pelan keluarkan seperti bahan bocor halus sampai betul-betul habis itu habis. Datar, pelan, jangan putus-putus. Nah itu dilakukan pun 5 kali juga. Kenapa harus dilakukan 5 kali juga? Sama dengan yang tadi, supaya hasilnya maksimal. Takutnya nanti kalau kita lakukan 3 kali, takut ada yang bocor. Makanya kita ulang sampai 5 kali olah napas dadanya. Jadi seperti sobat semuanya, cara melakukan dengan benar untuk pengaktifan atau pernapasan dada. Kemudian yang terakhir itu napas liner atau napas biasa. Di dalam penarikan napas pun itu harus kuat juga. Di napas liner ini tidak ada penahanan napas. Tidak ada penahanan napas, jadi langsung ditarik, langsung dikeluarkan. Langsung tarik, langsung dikeluarkan. Itu pun 5 kali juga. Jadi tarik napasnya pun mendalam juga melalui hidung. Langsung mengeluarkannya pun lewat hidung juga. Jadi mengeluarkannya pun seiring dengan kita serap tadi. Kita nyerapnya seperti itu, jadi keluarkannya pun seperti itu juga melalui hidung. Jadi tidak seperti yang tadi ya, memanjang, itu tidak. Jadi kita nariknya melalui hidung, agak iramanya mungkin sekitar setengah menit. Jadi mengeluarkan pun harus setengah menit juga. Jadi irama antara menghirup dan mengeluarkan melalui hidung itu harus sama. Ditarik melalui hidung, langsung keluarkan. Jadi lagi. Jadi sampai 5 kali untuk napas linernya. Jadi seperti itu sahabat semuanya ya. Cara teknik kita pengaktifan energi cakra solar plexusnya dengan benar. Mungkin banyak sahabat semuanya cara pengaktifan tidak benar, maka serapan energi tidak akan bisa masuk. Karena kuncinya di sini sahabat semuanya ya. Itu kuncinya itu di pengaktifan ini. Kalau pengaktifan ini hasilnya bagus, sesuai dengan petunjuk yang saya ijazahkan, maka hasilnya akan bagus. Dalam serapan energi akan masuk. Tapi kalau kita mengaktifkan energi solar plexusnya asal-asalan, napasnya ada yang bocor, maka itu tidak akan pecah energi solar plexus itu, tidak akan aktif energi solar plexus kita. Maka kita menyerap energi alam, energi ilahi pun tidak akan bisa menampung, tidak akan masuk ke dalam badan. Mungkin sahabat semua banyak kesalahan di situ, banyak yang bertanya kenapa
saya kok tidak merasakan satu energi dalam badan saya ngobati orang kok tidak ada efek segala macam. Mungkin kesalahan boleh di situ juga, cara pengaktifannya itu tidak benar, maka kita menyerap energi alam, energi ilahi dan seterusnya pun tidak akan bisa masuk ke dalam badan kita. Mungkin itu sahabat semua dimanapun Anda berada. Nanti setelah kita sudah pengaktifan dengan benar, baru kita boleh menyerap energi ilahi, energi alam, penyelarasan, energi sinar kuning, energi sinar biru, energi inti alam, inti langit, dan energi sinar biru. Itu energi yang sudah saya ijazahkan, boleh diserap, semuanya ada manfaatnya. Jadi seperti itu sahabat semua dimanapun Anda berada. Bagi sahabat semuanya yang mau mengaktifkan energi cakra solar plexusnya ataupun cakra kundalininya untuk menguasai energi alam, itu harus betul-betul tekniknya, cara-caranya harus dipahami dulu, harus dipelajari dulu. Apabila sudah paham, sudah mengerti, baru mulai diaktifkan. Jadi seperti sahabat semua dimanapun Anda berada. Dan untuk pengaktifan energi kundali ini itu cukup sekali saja dan akan aktif, insya Allah akan selama-lamanya. Jadi tidak perlu tiap hari diaktifkan, cukup sekali diaktifkan, maka insya Allah akan aktif selama-lamanya. Oke sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Bagi sahabat semua dimanapun Anda berada yang mungkin yang belum paham tentang ilmu energi alam, sahabat semua boleh komen ya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jelaskan juga. Dan untuk sahabat semuanya yang sudah mengamalkan dan menguasai ilmu energi alam, saya ucapkan sukses untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Tetap untuk menggunakan energi sahabat semuanya yang dimiliki untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Obatilah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Insya Allah ada manfaatnya dan insya Allah membawa berkah. Terima kasih sahabat semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.